Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTube aku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke segmen Angon Ayo Ngonten dan Nulis. Kita masih di tema bulan Sya'ban. Harum, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi bulan Sya'ban merupakan bulannya Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hadis dijelaskan Rajab syahrullah wa Sya'ban Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ini adalah hadis Nabi Muhammad di mana Rajab, sebelum Sya'ban ada Rajab, setelah Rajab ada Sya'ban, setelah Sya'ban ada Ramadan. Rentetannya adalah Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah, dan Ramadan syahr ummati. Kita tidak menampik bahwasanya Rajab itu adalah bulan di mana diturunkannya SK salat, di mana dalam satu hari kita 5 waktu mengingat, berkomunikasi dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, kita ingat bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kebajikan, dan bulan Syahrul Qura, di mana mushaf Al-Qur'an itu telah dibukukan. Di mana dalam Syahrul Qura adalah menjadi bulannya orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, karena di bulan Sya'ban adalah anjuran untuk membaca Al-Quran. Waqala Salamah bin Hubaib Salamah bin Kahil kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul Qura, wa kana Habib bin Abi Sabit idza dakhala Sya'ban qala hadha syahrul Qura, wa kana Umar bin Qais al-Mala'i idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutuhu wa tafragu li qira'atil Qur'an. Di mana bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana ahli Quran itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Memasuki bulan Sya'ban, menutup tokonya dan menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Ini adalah Amr bin Qais al-Mula'i ketika memasuki bulan Sya'ban, menutup tokonya dan menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, namun Sya'ban adalah bulan di mana anjuran untuk membaca Al-Quran. Tidak bisa memahami Al-Quran kecuali membacanya dahulu. Tidak bisa membacanya dahulu kecuali kita belajar ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf di dalamnya, hukum bacaan di dalamnya. Dan tidak bisa menjadi Al-Quran kecuali kita bisa memahami dan membaca sebelumnya. Maka di bulan Sya'ban ini merupakan Syahrul Qura. Perlu kita gembleng diri kita untuk menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran semaksimal mungkin. Setidaknya dalam satu hari kita satu ayat, dalam satu hari kita satu surah, ya. Walau kana min kulli yaum ayatan awil suratan. Walaupun dalam satu hari kita
membaca satu ayat terlebih satu surah. Itu di bulan Sya'ban menjadi sebuah anjuran, kesunahan, bisa dikatakan sunnah muakkad. Karena di setiap bulan ada kemuliaannya masing-masing, wahai kawan. Syahrul Qura di dalam Sya'ban itu menjadi salah satu hal yang membuat para pecinta Al-Quran, para hufaz Al-Quran perlu membuat hari nasional Al-Quran di bulan Sya'ban ini. Hari bersejarah, hari di mana dianjurkannya membaca Al-Quran, dan mereka itu termasuk ahli Al-Quran yang membaca, yang menghafalkan Al-Quran sampai kini. Maka keistimewaan orang bisa tahfidz Al-Quran adalah orangnya itu jarang lupa. Maka ketika kita adu banding sama orang yang hafal Al-Quran, tingkat ingatan kita bisa jadi kita yang tidak hafal Al-Quran itu kalah dengan ingatan mereka. Ini menjadi salah satu hal yang cukup membanggakan, bahwa 77.480-an sekian ayat kata dalam Al-Quran mampu dihafalkan oleh orang yang menghafal. Setidaknya 114 ayat, 115 ayat dihafalkan. 6.200 sekian 6.000 surah dihafalkan, 6.200 sekian ayat dihafalkan. Jadi totalnya 30 juz, 114 surah, 6.200 sekian ayat, dan 77.485 kata bisa dihafalkan dalam 1 tahun, dalam 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Yang terpenting adalah bisa menghafalkan. Maka dalam mutqinul Quran biqalbil muslim itu kita harus membacanya dulu, dan tidak bisa membaca kecuali belajar ilmu tajwid, dan tidak bisa menghafal kecuali membaca dulu, dan tidak bisa membaca memahami hifdzul mufhimul Quran, mutqinul Quran, kecuali kita membacanya menghafalkannya terlebih dahulu. Oleh karenanya, mari kita di bulan Sya'ban ini menjadi syahru Muhammad Rasulullah. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri, kata Rasul, dan Ramadan syahru ummati. Marilah kita bersama-sama selalu menjadi hamba yang manfaat, menjadi hamba yang tobat, menjadi hamba yang selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengikuti uswah Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidak mungkin kita hanya menjadi hamba yang biasa-biasa saja ketika di dunia tanpa memberikan efek kepada umat, tanpa kita menjadi salah satu wangi-wangian dari wanginya Islam, harumnya nama Islam, harumnya nama Muhammad, dan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membuat malu agama kita, namun sebaliknya kita membuat bangga agama kita. Lidin hanif, agama yang benar-benar menyelamatkan, agama yang benar-benar Islam, agama yang benar-benar menenteramkan, agama yang bukan hanya menjadi sebuah cawan dari kebaikan-kebaikan dan melindungi umat dari kejahatan-kejahatan, namun menjadi agama yang selalu memberikan rasa aman dan nyaman, tentram dan sejahtera kepada seluruh manusia. Tidak heran Al-Quran itu ya ayuhan nas, berseru kepada manusia apapun agamanya, menyeru kepada seluruhnya, seluruh alam jagat raya ini
agar menjadi orang yang baik, menjadi penghuni dunia, planet dunia ini, planet bumi ini dengan baik, sehingga tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.